Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftodin Farid dari kelas PJKR Paralel 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Pertumbuhan dan Perkembangan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah P3D. Oke, langsung saja saya mulai presentasinya. Di sini ada konsep dasar dan teori pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik atau keadaan tubuh atau keadaan jasmania yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Jadi, pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Hasil pertumbuhan antara lain bertambahnya ukuran kuantitatif badan anak seperti berat, panjang, dan kekuatannya. Begitu pula pertumbuhan akan mencakup perubahan yang semakin sempurna pada sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Dengan demikian, pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses perubahan dan pematangan fisik. Beberapa pendapat para ahli mengenai pertumbuhan dan perkembangan diantaranya adalah dari C.P. Chaplin mengartikan pertumbuhan sebagai satu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau organisme sebagai suatu keseluruhan. Dari A.S. Sinolungan mengartikan pertumbuhan menunjuk pada kuantitatif, yaitu yang dapat dihitung atau diukur, seperti panjang atau berat tubuh. Lalu ada Ahmad Tantowi mengartikan pertumbuhan sebagai perubahan jasad yang meningkat dalam ukuran atau size sebagai akibat dari adanya perbanyakan multiplication sel-sel. Pertumbuhan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dalam pertumbuhan akan terjadi perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik, seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada, dan lain-lain. Dalam pertumbuhan dapat terjadi perubahan proporsi yang dapat terlihat pada proporsi fisik atau organ manusia yang muncul mulai dari masa konsepsi hingga dewasa. Yang ketiga, pada pertumbuhan dan perkembangan terjadi hilangnya ciri-ciri lama yang ada selama masa pertumbuhan, seperti hilangnya kelenjar timus, lepasnya gigi susu, atau hilangnya refleks-refleks tertentu. Yang keempat, dalam pertumbuhan terdapat ciri baru yang secara perlahan mengikuti proses kematangan, seperti adanya rambut pada daerah aksila, pubis, ataupun dada. Lanjut. Konsep dasar perkembangan. Pengertian perkembangan. Banyak para pakar yang merumuskan pengertian perkembangan dengan pengertian dasar, yaitu suatu proses perubahan dalam diri individu yang bersifat kualitatif atau untuk fungsi psikologis yang berlangsung secara terus-menerus ke arah yang lebih baik atau progresif. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa perkembangan secara umum mengandung arti sebagai berikut. Pertama, perubahan fungsi psikologis atau perubahan yang bersifat kualitatif, yaitu perubahan yang dapat dilihat dari kemampuan bertingkah laku lebih matang, baik tingkah laku sosial, emosional, moral, maupun intelektual. Selanjutnya, perubahan itu merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan terus-menerus. Hal ini berarti bahwa perubahan pada perkembangan bukan terjadi secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat, tetapi perubahan yang terjadi terus-menerus dan berkelanjutan serta bertahap-tahap sepanjang hidup manusia. Oleh karena itu, perkembangan atau perubahan pada tahap kehidupan manusia sebelumnya mempengaruhi perkembangan pada periode sebelumnya. Lalu, perubahan yang mengarah pada pencapaian kematangan. Di sini ada teori perkembangan. Terdapat sejumlah teori perkembangan yang dicetuskan oleh beberapa tokoh psikologi. Di antaranya adalah, pertama, teori psikoanalisis. Teori ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud yang menunjukkan bahwa perkembangan jiwa atau perilaku manusia merupakan hasil interaksi dari 3 subsistem dalam kepribadian manusia,
Pertama adalah ide, kedua ego, dan terakhir superego. Berdasarkan teori ini, jiwa manusia memiliki struktur yang utuh dan membentuk satu kesatuan yang paten, bukan sebagai unsur yang terpisah-pisah. Ide sebagai bagiannya dari struktur jiwa merupakan wilayah kepribadian yang menampung dorongan-dorongan biologis, baik yang bersifat konstruktif atau yang bersifat destruktif. Subsistem kedua adalah ego, berfungsi menjembatani antara tuntutan ide dengan realitas di luar melalui jalinan yang rasional. Sedangkan superego merupakan hati nurani yang merupakan internalisasi norma-norma sosial dan kultural masyarakat, sehingga ia mewakili hal yang ideal. Yang kedua ada teori perkembangan kognitif. Teori ini ditemukan dan diperkenalkan oleh pakar psikologi Swiss terkenal, yaitu Jean Piaget, mengatakan bahwa cara anak mempelajari, mengingat, mendengar, dan menamati dunia di sekitar mereka tidaklah pasif. Mereka memiliki rasa ingin tahu mengenai dunia di sekitar mereka dan secara aktif mencari informasi yang dapat membantu mereka memahami serta mengerti situasi di sekitar mereka. Dengan kata lain, anak-anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri, sehingga pengetahuan bukan hanya berupa informasi yang sekedar dituangkan ke dalam pikiran mereka dari lingkungan, tanpa melalui proses pengolahan secara kognisi. Lebih lanjut, Piaget mengungkapkan bahwa dalam diri makhluk hidup terdapat pola perilaku yang terorganisasikan dengan baik, yang disebut skema. Skema tersebut disesuaikan dengan lingkungannya melalui dua cara, ialah asimilasi dalam bentuk mempersepsi dan menafsir informasi dari lingkungannya sebagai bentuk pengetahuan baru, dan akomodasi dalam bentuk restrukturasi organisasi mental agar informasi yang baru tersebut dapat diterima. Asimilasi terjadi ketika individu menggabungkan informasi baru ke dalam pengetahuan mereka yang sudah ada. Akomodasi terjadi ketika individu menyesuaikan diri dengan informasi baru. Perhatikan suatu keadaan di mana seorang anak perempuan berusia 7 tahun diberi palu dan paku untuk menggantung gambar di dinding. Ia belum pernah menggunakan palu, tetapi dari pengamatan dan pengalaman orang lain, ia mengetahui bahwa palu adalah objek yang harus dipegang, yang diayun dengan tangkai untuk memukul paku, dan yang biasanya diayun beberapa kali. Dengan mengenal kedua benda itu, ia menyesuaikan perilakunya dengan informasi yang sudah ia miliki. Akan tetapi, palu berat, sehingga ia memegangnya di bagian ujung. Ia mengayun terlalu keras dan paku bengkok, sehingga ia menyesuaikan tekanan pukulannya. Penyesuaian ini memperlihatkan kemampuannya untuk sedikit mengubah konsepnya tentang dunia. Lanjut, prinsip dan hukum perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan itu antara lain ada prinsip kematangan. Taraf kematangan kognitif, sosial, emosional, serta moral akan mempengaruhi tingkat prestasi seseorang. Remaja yang matang secara kognitif mampu memahami konsep abstrak seperti nilai, kebenaran yang murni, menghubungkan peristiwa sekarang dengan peristiwa yang akan datang, namun kematangan remaja itu tidak sama. Tidak semua remaja mencapai kematangan kognitif yang sama walaupun umur mereka sama. Yang kedua ada prinsip kesatuan organisasi. Prinsip ini mengatakan bahwa anak merupakan suatu kesatuan antara fisik dan psikis, dan kesatuan komponen dari kedua unsur tersebut. Perkembangan aspek fisik atau psikis berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Setiap aspek tidak berkembang secara sendiri-sendiri, tetapi perkembangan satu aspek berpengaruh pada aspek yang lain. Selanjutnya ada prinsip tempo dan irama perkembangan. Prinsip ini menyatakan bahwa remaja berkembang dengan tempo dan irama perkembangan sendiri-sendiri. Setiap remaja memiliki tempo dan irama perkembangan yang berbeda dengan remaja yang lain. Ada remaja yang cepat dan ada pula remaja yang lambat pula perkembangannya. Misalnya, dalam satu kelas ada remaja yang umurnya sama, namun kematangan berpikir mereka berbeda. Anak A yang berusia 13 tahun telah memiliki kematangan berpikir sama dengan anak yang berusia 18 tahun, sedangkan anak B dengan umur yang sama baru mempunyai kemampuan berpikir setara dengan anak berumur 10 tahun. Oleh karena itu, anak A lebih mudah dan cepat belajar dibandingkan dengan anak B. Tempo dan irama perkembangan remaja ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor pembawaan atau potensi dasar dan lingkungan.
Makin tinggi potensi dasar, makin cepat irama dan tempo perkembangannya. Apabila lingkungannya memberikan kerangsangan yang sesuai, demikian pula sebaliknya, maka rendah potensi dasar yang dimiliki anak ditambah lagi dengan lingkungan yang kurang memacu perkembangan tersebut, maka tempo dan irama perkembangan akan menjadi lambat. Selanjutnya, prinsip kesamaan pola. Prinsip ini mengemukakan bahwa anak sebagai manusia mengikuti pola umum yang sama dalam perkembangannya. Misalnya, anak usia 14 tahun telah memasuki masa pra-remaja dan siap untuk memasuki sekolah menengah pertama. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas. Menurut prinsip ini, perkembangan berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Perkembangan pada periode awal mempengaruhi pencapaian perkembangan periode berikutnya. Andaikan tugas-tugas perkembangan pada periode awal dapat dicapai dengan sempurna, maka tugas perkembangan pada periode berikutnya dapat diselesaikan dengan baik. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, maka tugas perkembangan pada periode berikutnya akan sulit untuk terselesaikan, bahkan ada kemungkinan tidak diperoleh sama sekali. Oke, yang terakhir ada hukum perkembangan. Hukum perkembangan itu antara lain ada hukum konvergensi, yaitu perkembangan manusia pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungan, termasuk juga pendidikan serta pengalaman. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas dengan lingkungan sebagai faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan manusia. Yang terakhir adalah hukum perkembangan dan pengembangan diri. Para siswa seperti juga manusia dan organisme lainnya memiliki dorongan dan hasrat mempertahankan diri dari hal-hal yang negatif. Manusia berkembang karena adanya insting atau naluri pembawaan sejak lahir yang menuntutnya untuk bertahan dan mengembangkan diri di muka bumi ini. Oke, jadi sekian materi saya mengenai konsep dasar dan teori pertumbuhan dan perkembangan. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah P3D ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam melakukan presentasi kali ini. Saya akhiri presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.